Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudara yang berbahagia, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, tak lupa kita salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang ketiga, di kesempatan ini kita akan membacakan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, larangan bernasab kepada yang bukan ayahnya. Di dalam hal ini juga termasuk dosa besar ketika kita menasabkan diri kita kepada yang bukan ayahnya. Apa yang dimaksud dengan menasabkan? Ketika seseorang mengatakan, misalnya ada orang dipinkan dengan yang lain, fulan bin orang lain, bukan fulan bin ayahnya. Mestinya fulan tersebut bin ayahnya. Ini yang benar. Adapun ketika fulan bin orang lain yang bukan ayahnya, maka ini termasuk dosa besar. Dan inilah yang disebut dengan menasabkan dirinya kepada yang bukan ayahnya. Status ayah di dalam Islam itu hanya bisa diperoleh dengan cara pernikahan. Itu artinya ketika ada suami istri yang dulu anaknya hasil di luar nikah, maka anak tersebut nasabnya bukan kepada bapaknya, tetapi nasabnya kepada ibunya. Maka anak tersebut binti ibunya, kalau anak itu perempuan. Kalau anak itu laki-laki, maka juga binnya kepada ibunya, bukan kepada ayahnya. Kenapa? Karena status untuk mendapatkan nasab yang sah itu harus ada hubungan pernikahan. Kalau tidak ada hubungan pernikahan, maka tidak mendapatkan status nasab. Maka anak hasil perzinaan itu tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya. Tidak boleh disebut sebagai bin kepada yang menzinai, tetapi disebut kepada putri atau putra dari ibunya yang melahirkan. Disinilah kemudian kita kalau tidak tahu, tidak paham, ada orang yang pada saat dahulunya melakukan perzinaan lalu punya anak, anaknya perempuan, kemudian pada saat mau pernikahan ternyata dalam Islam ayahnya tidak bisa menjadi wali. Jadi dalam Islam ayahnya tidak bisa menjadi wali nikah. Kenapa? Karena bukan merupakan ayah yang sah, meskipun secara biologis dia adalah ayahnya. Maka pernikahannya digantikan oleh wali hakim, atau dalam hal ini adalah kantor urusan agama. Dan banyak orang yang kemudian merasa, wah kalau begini saya tidak terima, wong ini anak-anak saya. Itu tidak lain dan bukan karena tidak paham mengenai masalah aturan agama. Jadi itu memang betul secara biologis adalah anaknya, tetapi secara agama maka dia tidak boleh dinasabkan kepada ayahnya. Demikian pula ada orang yang pengen kelihatan kenamaan karena ayahnya atau jalur keturunannya punya track record yang buruk, punya sejarah yang buruk, lalu agar dia mendapatkan nama yang baik, maka dia mengaku sebagai putranya seseorang yang tersohor yang baik. Maka ini tidak diperbolehkan dan dilarang di dalam Islam. Karena salah satu di antara tujuan-tujuan syariah itu juga adalah untuk menjaga nasab agar jalur keturunan seseorang itu jelas. Dari Sa'ad, semoga Allah meridhoinya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man itta'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lam, barang siapa yang mengaku kepada selain ayahnya padahal dia mengetahui, annahu ghairu abihi, bahwasanya dia bukan ayahnya, annahu ghairu abihi, bahwasanya dia bukan ayahnya,
fal jannatu alaihi haram, maka surga haram baginya. Muttafaqun alaihi. Artinya di sini bukan sebuah pernyataan yang sederhana, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan barang siapa yang mengaku kepada orang yang bukan ayahnya sebagai ayahnya, padahal dia mengetahui, maka surga haram baginya. Dalam riwayat yang lain yang juga muttafaq alaih, waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut, manitta'a ila ghairi abihi fa alaihi laknatullah. Barang siapa yang menyeru kepada selain ayahnya, maka baginya adalah laknat Allah. Nah, laknat yang semacam ini adalah laknat yang bersifat umum, tidak ditujukan secara personal, maka ini diperbolehkan. Misalnya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa, berarti umum, tidak menyebut kepada nama per nama. Atau pada saat kita kemudian mengucapkan ucapan-ucapan yang lainnya, doa yang sifatnya laknat, kalau sifatnya masih umum, ini diperbolehkan. Tetapi kalau sudah secara personal, maka sebaiknya dihindari. Di bab ini Rasul mengatakan barang siapa yang mengaku kepada yang bukan ayahnya sebagai ayahnya, maka baginya adalah laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus cermat ketika kita menuliskan kata bin kepada seseorang. Misalnya orang tersebut adalah anak adopsi atau anak asuh atau anak angkat, maka seorang anak punya hak untuk mengetahui siapa ayah sesungguhnya. Maka hendaknya di aktenya jelas dia adalah anak angkat, tidak boleh di aktenya disebut sebagai anak kandung. Demikian pula dia harus paham siapa ayah sesungguhnya, karena ini terkait dengan masalah jalur keturunan, jalur nasab, yang barang siapa yang menyeru kepada yang bukan bapaknya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh bagi seorang ayah angkat menyembunyikan jati diri ayah yang sesungguhnya. Maka hendaknya diberitahu siapa ayah sesungguhnya dari anak angkat tersebut, siapa orang tua sesungguhnya dari anak tersebut. Karena menyembunyikan jalur nasab termasuk yang mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kemudian banyak orang yang berpikir nanti kalau diberitahu kaget. Maka sebaiknya sudah diberitahu sejak masih kecil, sejak masih anak-anak umur 3 tahun sudah dikasih tahu. Karena pada saat umur 3 tahun anak ini belum paham mengenai masalah orang tua, masalah anak, tetapi dia sudah dibiasakan mengucap siapa nama ayah kandungnya, siapa nama ayah angkatnya, sehingga ketika dia sudah SD kelas 3, kelas 4, dia menyadari, oh ternyata ayah ini ayah angkat, oh saya punya ayah kandung, sehingga pada saat itu dia tidak shock, tidak kaget, karena sudah sejak kecil terbiasa mengucapkannya. Maka bisa ditanamkan kepada anak itu, kalau ada orang yang tanya, anaknya siapa ini? Suruh menjawab, saya anak kandung dari Pak ini dan saya anak angkat dari Pak itu. Sehingga pada saat dia mengetahui siapa ayahnya, karena sudah ditanamkan sejak kecil tidak kaget dan tidak salah nasab, tidak salah mengakui siapa ayahnya. Demikian, ini adalah pesan dari Rasulullah SAW, pentingnya untuk mengetahui jalur nasab di dalam Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.